Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib Arifudin, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Program Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini tanggal 12 Januari 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran diklat tatap muka terbatas dengan menggunakan KD 1.7 sampai KD 4.7 di kelas 11 semester 1. Ini formulir pendaftaran saya. Semoga dapat diterima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya siswa-siswi CKMP? Apakah baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini kita dimampukan hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan materi pendidikan agama Islam dan budaya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya sebelum kita bisa membedakan baik dan baik. Sebelum kita belajar, saya absen dulu. Aditya Wahyu Ramadan hadir. Yang lagi sakit teman kamu, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar menerima materi pada hari ini, mari sama kita berdoa dan tolong doa dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mempelajari pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi CKMP yang saya hormati sebanggakan. Sebelum kita belajar, ya, tolong dirapikan tempat duduknya, ya. Kemudian tolong dilihat ke bawah. Kalau ada sampah, segera ditutup dan dibuang. Silakan. Ditutup. Ada. Kedepankan, ya. Siswi SMP Cikampek, sebelum kita lebih lanjut kita belajar supaya lebih termotivasi lagi belajar kita supaya bersemangat, kita yel-yel tepuk semangat, ya, yang telah kita pelajari sebelumnya. Begitu Ketua Kelas, silakan untuk memimpin supaya lebih semangat belajar. Tepuk semangat. Terima kasih, ya. Semoga kita lebih semangat lagi menerima pembelajaran hari ini, ya, yaitu tentang tata cara mengkafani jenazah, ya. Di sini kita lihat, ya, pembelajaran hari ini, ya, yaitu sekitar penyelenggaraan jenazah, ya, pengurusan jenazah, ya. Kemudian yang harus siswa, ya, pahami dan harus mampu dan mengerti adalah tujuan belajar. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu yang pertama adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi siswa harus tahu dan mengerti. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat.
Dan yang ketiga, analisis pelaksanaan peninggalan jenazah. Terakhir, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Jadi kita nanti akan langkah-langkah penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, ya, kemudian mengkafani, kemudian mencolatkan dan semuanya itu penyelenggaraan jenazah hukumnya fardu kifayah. Siapa yang tahu definisi fardu kifayah? Ya, silakan nih. Yang apabila dilaksanakan maka seluruh umat Islam terbebas dari dosa. Sedangkan jika tidak ada satupun yang melaksanakannya maka berdosa. Betul, ya. Fardu kifayah apabila umat Islam melaksanakan hanya untuk orang saja, maka yang lainnya terbebas dari dosa. Itu diwakili. Akan tetapi apabila tidak dilaksanakan oleh satu pun umat Islam, maka seluruh umat Islam itu berdosa. Tidak begitu. Ya. Jadi saking pentingnya, ya, bahwa kita semuanya akan menikah. Dalam dari nakli yang mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjawab pasti akan mengalami mati. Karena sifat manusia itu panas rusak. Ya. Dari kecil, alhamdulillah sehat, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua dan rusak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya. Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana tata cara mengkafani jenazah, ya, seperti itu. Ya. Tapi sebelumnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara pengurusan jenazah ketika si jenazah itu meninggal. Pertama harus dimandikan. Ya. Kita lihat contoh memandikan jenazah. Ya kan?
di apa namanya? Tolong perhatikan ya. Jadi posisi si mayit itu kan lebih atas dari tanah, ya kan? Kemudian setiap apa namanya tubuhnya dikasih air bersihkan, ya. Kemudian ininya rambutnya dikasih sampo dibersihkan setiap lekukan tubuhnya. Dan rambutnya juga sama sampai ke ujung kaki. Dibalikkan, ya, dibalikkan ke kiri dan ke kanan supaya tidak ada kotoran, ya. Selanjutnya, ya, apa namanya? Guburnya atau kuburnya, ya, itu harus ditutup, ya, dengan apa? Dengan kain atau dengan kapas seperti itu, ya. Ini contoh, ya, untuk mayit, ya. Siapa tahu kapan, ya, setelah dari sini, sekarang atau besok kita jadi mati, ya, seperti itu. Jadi, supaya termotivasi kita harus tetap bertakwa kepada Allah. Setelah, ya, dimandikan mayit tersebut, ya, baru dikapani, ya, seperti dikapani, ya. Ini contohnya, ya. Ya. Ini setiap ininya apa namanya mukanya dikasih kapas, ya. Kemudian, ya, seperti itu, ya, kasih kapas, ya. Ini kasih kapas, kemudian di bawahnya kasih kapas semua, ya, supaya rapi, ya. Dan, ya. Baik siswa-siswi saya cintai semoga agar kita melaksanakan latihan sholat jenazah, dan karena di posisi mayitnya laki-laki maka si posisi imam bukan perempuan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Pak Ain akan membagi kelompok, 4 kelompok. Tolong dibuat kelompok, ya, kelompok 1, 2, ya, 3, 4, ya, 1, 2, 3, 4. Silakan dibuat kelompok. Ya, tolong dijawab tugas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Ain share. Silakan
perwakilan kelompoknya dari 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mempresentasikan ya tugas yang saya sampaikan kepada kalian. Saya kemudian dijawab, silakan untuk disimpulkan. Kelompok 1 siapa? Sarul. Ya, silakan. Berdiri. Ya. Perhatikan yang lainnya. Pentingnya mengkafani jenazah. Sebelum kita mengkafani ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yaitu yang pertama harus sesuai helai. Misal perempuan itu 5 helai dan pria itu 3 helai. Dan yang kedua adalah sebelum mengkafani diharuskan kain per helainya diberi kapur barus atau kamper. Yang ketiga, sebelum mengkafani kita memberikan atau menyumpal setiap lubang dari si mayit, seperti contohnya kubul dan kubur. Dan yang keempat, menutupi muka dan alat kelamin dari si mayit. Yang kelima, barulah kita boleh langsung mengkafani si mayit. Terima kasih. Bagus, ya kita kasih aplaus. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Saya Pak. Nah, silakan. Saya Aditya Wahyu Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Setelah kelompok kami menganalisis dan berdiskusi bersama bahwa tata cara memandikan jenazah itu ada 8. Yang pertama yaitu jenazah dibaringkan ke balai atau tempat yang lain yang tidak terkena hujan. Yang kedua, ditutupi mayat tersebut dengan pelindung seluruh tubuh. Yang ketiga, pihak yang ingin memandikan wajib menggunakan sarung tangan. Keempat, disiramkan air dari atas ke bawah, disunahkan 3 kali ataupun lebih. Yang kelima, dibersihkan giginya, lubang-lubangnya, dan sebagainya. Dan yang keenam, membersihkan kotoran atau najis yang ada biasanya itu di perut dengan cara menekan sedikit bawah perut. Yang ketujuh, membutuhkan jenazah. Yang kedelapan, terakhir disirami dengan kapur barus dan wangi-wangian. Terima kasih. Bagus, kita kasih aplaus. Ya. Kelompok 2 yang terakhir. Selanjutnya kelompok 3. Saya Dinia Putri Maulani dari perwakilan dari kelompok 3. Setelah kami berdiskusi, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dari pembelajaran prinsip mengenai penyelenggaraan jenazah, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkain kafan jenazah, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan jenazah. Ya, terima kasih. Ya, kasih aplaus. Baiklah, terima kasih atas semua presentasi yang kalian sampaikan. Sangat bermakna dan kalian mengerti. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya bagi kita semua, ya kan? Semoga kita kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak beramal, bahwa kita semuanya manusia makhluk yang tidak abadi, ya kan? Akan mengalami kematian. Apakah senang belajar hari ini? Senang. Ya. Dan untuk minggu depan, ya Pak Yusef ada tugas untuk kalian. Ya Pak Yusef bilik di Krom, ya silakan dibaca ya tentang nanti penguburan jenazah. Ya mudah-mudahan ya ini ada manfaatnya bagi kita semua, menambah ilmu pada hari ini. Ya sebelum kita tutup, ya saya meminta sekali lagi untuk kalian ini KM untuk memotivasi di semangat tadi. Silakan, tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang kami sampaikan. Marilah kita
akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.